Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini boleh belajar sekolah sahabat. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan sebelum kita akan memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami akan mempelajari firman Tuhan melalui sekolah sahabat. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan sertai kami di dalam mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dari triwulan yang ketiga ini. Dan judul kita sepanjang pekan ini adalah istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Nah, jadi ada 3 kata yang menjadi poin besar dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Dan kita akan coba berpikir apa yang dimaksud dari 3 kata ini yang menjadi fokus pelajaran kita sepanjang pekan. Dan kira-kira apa relevansinya daripada 3 hubungan dan penyembuhan kalau kita kaitkan nanti dengan tema pelajaran kita sepanjang triwulan ini, yaitu istirahat dalam Kristus. Nah, untuk mendapatkan petunjuk, mari kita baca ayat hafalan kita dari dari Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, di dalam konteks Kejadian 45 ayat 5 ini, kita melihat ini adalah cerita Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya setelah bertahun-tahun tidak bertemu di Mesir. Nah, jadi, sebenarnya saudara-saudara, ternyata ini merupakan kelanjutan kisah Yusuf yang kita sudah pelajari di pekan yang lalu. Nah, jadi kita akan melanjutkan kisah ini, melanjutkan kisah Yusuf. Nah, saudara-saudara sekalian, di kitab Kejadian sendiri terdapat 12 pasal yang didedikasikan untuk menceritakan cerita Yusuf. Dari Kejadian pasal 37, loncat Kejadian pasal 39, sampai Kejadian pasal 50, saudara-saudara. Ya, cukup banyak yang untuk membahas cerita daripada Yusuf. Nah, jadi seperti yang saya sudah bilang, penulis pelajaran kita masih melanjutkan kisah Yusuf yang kita akan lihat di pelajaran yang ke-7 ini. Kita sudah lihat di pelajaran 6 bagaimana Yusuf dikucilkan ya oleh saudara-saudaranya, dia dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dikhianati, ya, dibilang bahwa dia sudah meninggal dan sebagainya. Sampai dia menjadi budak di Mesir, di rumah Potifar, menjadi asisten di rumah Potifar. Bahkan dia digoda oleh istri Potifar, tapi dia menolak. Ya. Tapi dia dituduh oleh istri Potifar bahwa dia melakukan hal yang tidak benar. Ya. Padahal itu tuduhan yang tidak benar. Dan akhirnya dia dimasukkan di dalam penjara, saudara-saudara. Nah, mungkin saya hanya mengikuti alur ceritanya saja. Ya. Di Kejadian pasal 40 dan 41, ini akan menjadi sebuah pembuka yang menjadi fokus kita, ya, sebagai pembuka, ya, bagaimana kelanjutan kisah Yusuf ketika dia di penjara. Nah, saya mau remind dulu, ya, kita harus ingat bahwa semua alur cerita yang dialami Yusuf itu semuanya berdasarkan rencana, skenario, dan penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Ya. Jadi bukan semata-mata, kita kira, karena Yusuf hebat, dan ini karena usaha-usaha Yusuf semata-mata. Tapi tidak, ini semua karena skenario Tuhan. Ya. Ya. Nah, kita tahu bahwa Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena tuduhan istri Potifar, padahal dia berbuat baik. Nah, di Kejadian pasal 40, kalau kita buka Alkitab kita melihat ya. Kita melihat di Kejadian pasal 40 itu adalah mimpi juru minum dan juru roti. Ya. Di mana Yusuf akhirnya mencoba membantu mengartikan mimpi juru minum dan juru roti ini. Ya. Tetapi kalau kita lihat jalan ceritanya ya, saya tidak akan membahas isi mimpinya, saudara bisa baca sendiri. Tapi yang pasti adalah Yusuf meminta belas kasihan daripada juru minum dan juru roti. Ya.
ketika dia sudah mengartikan mimpinya, tolonglah dibebaskan si Yusuf ini dari penjara. Dikasihani, dilepaskan dari penderitaan dia di penjara. Tetapi saudara-saudara, Yusuf malah dilupakan oleh si juru minum dan juru roti ini. Ya, ketika sudah diartikan mimpinya, kalau kita baca Kejadian 40 ayat 23, Yusuf malah dilupakan oleh juru minum, ya, lebih khususnya. Nah, jadi kasihan sekali, Yusuf sudah menderita, Yusuf sudah menolong mengartikan mimpi, tapi malah dia dilupakan. Saudara-saudara, apakah saudara juga pernah dilupakan orang saat kita sangat membutuhkan, ada kebutuhan kita yang sangat mendesak, kita tersiksa, kita menderita, ya, yang kita sangat perlukan pada saat itu. Ya. Padahal kita sudah membantu orang yang kita harapkan ini. Pasti saudara pernah mengalami, saya pun demikian. Tapi kalau kita melihat dari kisah Yesus di Matius 25 ayat 41-46, di situ perkataan Yesus kalau kita baca, ya, ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan, ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku minum, ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Jadi itu adalah sebuah kata-kata di mana menggambarkan seberapa pedulikah kita terhadap orang yang menderita gitu. Nah, ketika Yesus berkata bahwa ketika aku di penjara, bukankah ini sama dengan apa yang dirasakan Yusuf ketika dia di penjara, menderita? Yesus mau mengajarkan bahwa ketika kita peduli kepada orang yang menderita, maka kita sudah melakukannya untuk Yesus. Ya. Sama saja kita sudah melakukannya untuk Yesus. Nah, saudara-saudari sekalian, ada tipe dari karakter yang powerful, ya, seperti Yesus, yang kita bisa lihat di tokoh-tokoh di Alkitab. Pertama, Daud, ya, kita tahu Daud digambarkan sebagai anak Daud, ya, Yesus itu. Kemudian Yesus juga digambarkan sebagai Musa, seorang pengantara yang besar, nabi, hakim. Dan yang ketiga, Yesus juga digambarkan sebagai Yusuf. Ya. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dengan seharga keping perak. Ya, kita tahu Yesus juga, ya, dijual dengan seharga keping perak, tapi mungkin ada inflasi, ya. Dan ketika Yusuf akhirnya memberi makan seluruh negeri, ya, Yesus juga akhirnya bisa menyelamatkan dosa-dosa seluruh dunia, ya, orang berdosa. Yusuf terpisah dari bapaknya Yakub, ya, kita tahu ceritanya, ya, untuk tujuan menyelamatkan bangsanya. Dan sama seperti Yesus, ini adalah sebuah alegori dari Yesus di kehidupan Yusuf. Yesus terpisah dari bapaknya untuk menyelamatkan umat-umat berdosa, kita semua, seluruh dunia. Nah, kalau kita melanjutkan kisah selanjutnya, ya, sesuatu terjadi kepada Raja Firaun. Raja Firaun setelah lewat 2 tahun lamanya, ketika dia mempunyai mimpi, bermimpi, ya. Tetapi semua ahli di Mesir itu dipanggil, tidak ada yang dapat mengartikan mimpi. Ya. Kalau kita baca di kisah-kisah di Alkitab, seringkali ada beberapa atau raja-raja kafir yang bermimpi, tetapi tidak bisa ditafsirkan oleh ahli-ahli. Ya. Seperti kalau kita tahu kisah Daniel, nah, ya, makanya dipanggilnya Daniel untuk mengartikan mimpi. Ya. Jadi ini terjadi persis seperti yang diceritakan Firaun di sini. Nah, tetapi kalau kita lihat ceritanya bahwa juru minuman itu, ya, saya tidak membahas apa arti mimpinya, tapi yang pasti adalah juru minuman itu yang waktu itu melupakan Yusuf, dia mengakui kesalahan. Lalu dia mengingat Yusuf bahwa ada orang yang pernah mengartikan mimpi, mungkin dia bisa membantu Raja Firaun ini. Ya, akhirnya dipanggilnya Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun, menghadap Raja Firaun. Ya. Lalu akhirnya Yusuf mengartikan mimpi Firaun, ya. Tapi kita harus ingat bahwa itu semua karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Karena kasih karunia Tuhan kepada Yusuf, ya, maka Yusuf dapat mengartikan
mimpi daripada Raja Firaun ini. Ya. Jadi bukan karena kehebatan Yusuf, bukan karena kepintaran Yusuf, ya. Tapi itu semua karena kuasa Tuhan. Makanya Firaun dalam Kejadian 41 ayat 38, kalau saudara baca, roh Tuhan, Firaun melihat roh Tuhan ada dalam diri Yusuf, ya, sehingga dia dapat mengartikan mimpi. Luar biasa, sang raja kafir, ya, yang menyaksikan bagaimana roh Tuhan ada dalam diri Yusuf. Kemudian apa? Kalau kita lihat juga Potifar di Kejadian 39 ayat 3. Ya, di situ Potifar digambarkan dia yang menyaksikan bahwa Tuhan selalu menyertai langkah Yusuf. Jadi bayangkan dua raja, maksud saya dua orang kafir ini yang tidak menyembah Tuhan, tapi mereka dapat menyaksikan Tuhan menyertai Yusuf. Kembali di sini kita lihat bahwa Tuhan yang menyertai langkah Yusuf bukan karena semata-mata kekuatan atau kehebatan Yusuf. Ya. Akhirnya sehingga cerita Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun dan dia akhirnya diangkat menjadi perdana Mesir, menteri Mesir, ya. Dia mempunyai kekuasaan seluruh negeri Mesir, orang yang sangat mempunyai pengaruh di Mesir itu, ya, kalau kita tahu ceritanya. Ya. Dari yang tadinya dia di penjara, ya, sekarang dia bisa menjadi orang yang punya kuasa yang luar biasa. Kembali di sini digambarkan Yusuf adalah tipe yang sama seperti Kristus, ya. Dari penjara menuju ke takhta istana Firaun. Ya, Yesus dari kuburan, ya, akhirnya dia menuju ke takhta Allah. Ya. Dia bisa memenangkan penderitaan itu. Nah, sebuah pemikiran, jika kita atau saudara-saudara sekalian, ya, adalah Yusuf dan tiba-tiba mendapatkan power, kekuasaan, ya, kuasa memerintah, ya, setelah dituduh palsu oleh istri Potifar, ya, kita tahu ceritanya, dan tersiksa akhirnya di penjara, ya, dan sekarang mendapat kekuasaan melebihi istri dari wadah Potifar. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda akan lakukan? Nah, apa yang Anda akan lakukan? Bagi manusia mungkin kita bisa berpikir, ya, oh, saya pasti akan balas nih. Saya sudah punya kuasa nih. Ya, kamu kemarin, ya, ya gini ya. Kita ingat semua dan kita akan membalas gitu secara manusiawi. Ya. Tapi apakah kita akan membalas? Apakah Yusuf akan membalas, saudara-saudara? Tapi kalau kita lihat ceritanya, peristiwa selanjutnya dengan istri Potifar ini tidak dicatat, ya, atau diceritakan dalam Alkitab apa yang terjadi, apakah Yusuf membalas atau tidak. Tetapi saya tidak berpikir bahwa dia akan melakukan pembalasan. Saya berpikir bahwa dia akan berkata kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan telah memimpin hidup saya. Ya. Yusuf akan berkata demikian. Jadi semua alur cerita di mana dia dikoda sampai dia dituduh dan dia dimasukkan penjara, itu semua karena kepemimpinan Tuhan, ya, di dalam hidupnya. Jadi untuk apa membalas? Ini semua karena kuasa Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa, ya. Terkadang kita merasa bahwa semua penderitaan di dunia ini, ya, kita sering menyalahkan penderitaan, kita sering menyalahkan keadaan di sekitar kita. Tapi kita tidak tahu bahwa Yusuf berpikir out of the box gitu. Dia berpikir yang beda. Ya. Bukan di dalam apa yang dia alami penderitaan itu bergumul, tetapi dia melihat lebih jauh di mana Tuhan yang memimpin, yang mengatur semua rencana ini sehingga dia bisa mendapatkan kuasa. Jadi kalau kita bisa lihat, ya, ini sebuah hal yang luar biasa yang bisa dilakukan Yusuf, ya, yang diyakini Yusuf. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, saudara-saudara sekalian, mari kita bergerak ke Kejadian pasal 42. Setelah lewat beberapa tahun, ya, Yusuf berkuasa menjual gandum di negeri itu. Ya. Dia telah menikah dan mempunyai 2 orang anak bernama Efraim dan Manasye, kita tahu. Dan satu waktu kelaparan terjadi waktu itu.
ya, di negeri Mesir, seperti yang dimimpikan oleh Raja Firaun, ya, bahwa 7 tahun akan terjadi kelaparan. Dan kelaparan itu ternyata bukan hanya di negeri Mesir, tetapi negeri di sekitar Mesir itu terdampak. Yang kita tahu kalau kita baca ceritanya, sampai negeri Kanaan pun terdampak akan kelaparan itu. Nah, negeri Kanaan yang dimana ditempati oleh Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Lalu apa reaksi itu? Yakub menyuruh untuk mencari gandum ke Mesir. Dia menyuruh saudara-saudara Yusuf untuk mencari gandum ke Mesir supaya mereka mendapatkan stok makanan. Ya. Dan akhirnya saudara-saudaranya pergi ke Mesir, dan kita tahu saudara-saudaranya akhirnya bertemu Yusuf. Saudara-saudaranya akhirnya bertemu Yusuf. Saudara-saudara sekalian, tahu kan saudara, Yusuf terakhir kali bertemu dengan saudara-saudaranya di umur sekitar 17 tahun, ya, 17 tahun. Dan kalau kita mungkin berpikir, ya, mungkin Yusuf ini masih kurus ya waktu itu dan tidak makmur ya seperti saat ini, sangat kasihan. Ya. Dan sekarang ketika dia di Mesir, ya, dia menjadi makmur dan sangat berbeda sehingga saudara-saudaranya tidak kenal ini siapa. Tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Ya. Dan ketika dia menjadi penguasa, itu dikatakan Alkitab di umur 30 tahun, ya, di Kejadian 41 ayat 46, dia menghabiskan banyak waktu menjadi asisten Potifar dan bertahun-tahun di penjara. Ya. Akhirnya dia memerintah di Mesir ketika berumur 30 tahun. 30 tahun, saudara. Nah, ngomong-ngomong, ketika Yesus memulai pelayanannya, berapa umurnya, saudara-saudara? 30 tahun. Itu spesifik, saudara-saudara. Ya. Dan inilah kemiripan Yesus dan juga Yusuf. Ya. Dan ketika Yusuf di Mesir, dia sudah memakai budaya Mesir, ya, dipengaruhi oleh budaya Mesir dan memakai bahasa Mesir. Jadi ketika dia dihadapkan dengan saudara-saudaranya, bertemu saudara-saudaranya kembali, ya, dia menggunakan translator atau penerjemah, ya, untuk mengerti apa yang mereka sampaikan dan apa yang akan dia sampaikan. Nah, kalau kita melanjutkan kisahnya di Kejadian 42 ayat 7 sampai 13, ya, di mana Yusuf sudah bertemu dengan saudara-saudaranya, ya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 42 ayat 7 sampai 13, ya, sebenarnya Yusuf telah menerima mereka dari lama, saudara-saudara. Yusuf telah mengampuni mereka atau mengampuni saudara-saudaranya itu dari jauh-jauh hari. Ya. Kita tidak tahu persis kapan Yusuf mengampuni mereka, tapi itu jelas sebelum mereka muncul, jauh sebelum mereka muncul, saudara-saudara. Mungkin pada waktu dia menjadi budak pertama kali, ya. Karena saudara-saudara, Yusuf mungkin tidak akan pernah berkembang di Mesir jika dia tidak mengampuni saudara-saudaranya. Karena apa, saudara-saudara? Kemungkinan besar kemarahan dan kepahitan akan selalu menggerogoti jiwanya Yusuf. Ya. Dia akan selalu memikirkan bagaimana untuk membalas dendam. Ya. Selalu ada rasa marah. Ya. Dan saudara-saudara, itu tidak menyenangkan bagi Tuhan. Dan itu tidak produktif. Ya. Sehingga itu akan merusak hubungannya dengan Tuhan. Dan dia tidak akan berkembang di Mesir. Padahal saudara-saudara, ketika saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf dalam keadaan susah, ya, kita tahu Yusuf sebenarnya punya kuasa dan bisa sebenarnya untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya tanpa dia harus membenarkan diri. Oh, saya dulu harusnya benar, saya tidak menyakiti dan sebagainya. Tapi gantinya dia membalas dendam, Yusuf malah memikirkan sekali lagi out of the box, gitu. Dia malah memperhatikan, bukan membalas dendam kepada saudara-saudara, dia malah memperhatikan bagaimana keadaan ayahnya, bagaimana keadaan adiknya, saudaranya, sekandung, saudara.
Apakah keluarga yang tadinya tidak berfungsi ini masih tetap sama? Ya? Apakah ayahnya masih hidup? Bagaimana dengan saudaranya? Apakah saudara jadi tempat pelecehan, tempat pembulian, ya, ganti Yusuf, ya, atau seperti apa? Jadi Yusuf tidak berpikir untuk membalas dendam, ya, tapi dia berpikir bagaimana dengan keluarga yang rentan seperti ini, saudara-saudara yang rentan seperti ini. Ya. Tapi kalau saudara baca, ketika saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf, ada satu hal yang unik, saudara-saudara. Mereka sujud di hadapan Yusuf. Ya. Dan Yusuf mengingat hal itu. Dan itu tepat sekali seperti apa yang dia mimpikan pada waktu masih muda. Nubuatan Allah di mimpinya itu tepat, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Dan saat ini mereka datang sujud di hadapan Yusuf ketika keadaan susah. Dan mereka berpikir, mereka berkata kepada Yusuf bahwa satu orang tidak ada lagi karena dia telah meninggal, karena dijual dan diperbudak. Ya. Selama ini mereka hanya menyimak ayah mereka secara terus-terusan berduka. Ya. Alkitab mengatakan mereka berusaha menghibur Yakub, ya. Tapi Yakub berkata dia tidak bisa dihibur sampai dia akan ikut ke kuburan dunia orang mati mendapatkan Yusuf. Ya. Mereka berpikir bahwa ayahnya sangat menyayangi Yusuf, saudara-saudara. Nah, untuk mencegah hal ini, saudara-saudara, ya, Yusuf mengetes, ya. Yusuf menguji mereka, saudara-saudaranya ini, ya, untuk terkurung beberapa hari di Mesir sebelum seseorang dari mereka membawa adiknya dulu, ya, Benyamin, ya, supaya dia ingin memastikan adiknya itu baik-baik saja. Dan Yusuf tidak membuat mereka merasakan seperti yang Yusuf rasakan, yang Yusuf derita di Mesir. Tetapi dia paling tidak mau membuat mereka merasakanlah, ya, sedikit sebenarnya apa yang dia rasakan di Mesir ini. Nah, ngomong-ngomong, saudara-saudara, ketika Yesus menderita karena dosa-dosa kita, apakah itu berarti dia tidak akan membiarkan kita menderita dari apapun? Ya. Karena Tuhan di dalam kasih-Nya terkadang mengizinkan kita itu merasakan penderitaan untuk menguji kita. Ya. Untuk menguji kita. Tapi ingat bahwa kita tidak akan pernah menderita seperti yang diderita oleh Yesus. Yusuf menghabiskan tahun-tahunnya di penjara. Ya. Dia membuat saudara-saudaranya merasakan beberapa hari di penjara juga. Apapun yang kita lalui, saudara-saudara, ingatlah bahwa itu adalah sebuah berkat. Jika ada pencobaan, penderitaan, itu adalah sebuah berkat yang kita dapatkan, ya, untuk berbagi dalam penderitaan Kristus. Ya. Tapi ingat, kita tidak akan pernah menderita seperti yang Yesus menderita, ya, yang seperti Yesus menderita untuk menanggung dosa-dosa kita dan dosa-dosa seluruh dunia. Nah, tapi coba kita berpikir, mengapa Yesus melakukan hal ini? Ini tampaknya aneh. Dia lebih peduli kepada Benyamin. Ada apa ini? Nah, kalau kita baca Kejadian 42 17-19, ya. Dan kalau kita mengetahui latar belakang keluarga Yusuf, Yakub itu lebih senang kepada Rahel karena itu adalah istri yang sebenarnya Yakub inginkan. Makanya karena Benyamin dan Yusuf adalah adalah anak daripada Rahel dan juga Yakub, maka dia lebih peduli kepada saudara-saudaranya. Jadi dia tidak mau jangan sampai Benyamin kenapa-kenapa. Makanya dia ingin bertemu Benyamin, dia ingin melakukan tes, tapi tujuan dia melakukan ini adalah untuk merekonsiliasi, ya, supaya ada kedamaian antara Benyamin dan juga saudara-saudaranya. Dia tidak mau ada terjadi perselisihan atau pelecehan yang pernah dia alami sebelumnya. Ya. Dan sementara dia berkata kepada saudara-saudaranya, mereka berbicara satu sama lain. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf sebenarnya mengerti apa yang mereka katakan karena dia menggunakan penerjemah. Ya. Di Kejadian 42 ayat 21, ya,
Kita melihat mereka saling menegur dan mengingat apa yang sebenarnya mereka perbuat kepada Yusuf waktu itu, ya. Dan mereka mengakui mereka merasa bahwa ini adalah ganjarannya saat ini. Ya, mereka mengira bahwa Tuhan menghukum mereka untuk apa yang mereka telah lakukan terhadap Yusuf. Hati nurani mereka tuh menyiksa mereka. Ya. Jadi selama ini mereka bukannya menemukan istirahat, tapi mereka telah diganggu oleh hati nurani yang bersalah selama bertahun-tahun. Ya. Perbuatan mereka telah menyebabkan kegelisahan dan juga ketakutan. Yusuf sebenarnya merasa kasihan saudara-saudara atas penderitaan mereka itu. Dan kalau kita baca ya di Kejadian pasal 42 itu, Yusuf sampai menangis ketika mendengar hal itu, ya, karena dia mengerti apa yang mereka bicarakan. Ya. Mereka masih saling menegur satu sama lain 20 tahun yang lalu untuk apa yang mereka telah lakukan kepada Yusuf. Jadi kalau kita melihat di mana ada kedamaian dalam keluarga mereka, ya, mereka gelisah bertahun-tahun karena apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Yusuf melihat penderitaan mereka dan itu sangat menyentuh hati. Saudara-saudara, apakah Tuhan melihat penderitaan kita ketika kita berdoa? Saudara harus meyakini bahwa Tuhan ada di dalam setiap penderitaan kita. Walaupun di pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, cerita berlanjut di Kejadian pasal 42 ayat 24. Ya. Di situ Yusuf mendengar, ya, di mana saudara-saudaranya saling menegur satu sama lain. Lalu apa ya respon Yusuf? Itu tersentuh di hati Yusuf. Dan Yusuf akhirnya menangis. Saudara-saudara, Yusuf seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa dia sudah menerima, dia sudah mengampuni saudara-saudaranya dari sejak dahulu dia diperbudak. Ya. Dan pengampunannya ini harus menjadi praktis dalam kehidupan. Ya. Bukan hanya sekedar teoritis. Ya. Harus ada pengakuan, ya, ketika dia mau menerima orang itu. Pengakuan bahwa saya ini terluka. Ya. Yusuf terkenang, ya, mengingat memori ketika dia bersedih. Ya. Dan ini harus kita ungkapkan, saudara, harus kita akui. Kalau misalnya kita sedang dalam keadaan yang terluka, saudara-saudara. Ya. Ada quotes yang saya pernah baca di media sosial dikatakan, tidak perlu menyangkal kesedihan dan pura-pura selalu bahagia, hingga memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Ada kalanya kita bisa merasa bahagia dan puas, ada kalanya juga kita merasa sedih dan kecewa. Kunci dari kesehatan mental adalah memahami diri sendiri. Saudara-saudara, jadi tidak perlu kita berpura-pura kalau kita lagi terluka, saudara-saudara. Kita ungkapkan aja rasa sedih dan kecewa kita, saudara-saudara. Itu artinya kan kita memahami diri kita sendiri. Ya? Dan itu akan membantu dalam kesehatan mental kita, saudara-saudara. Ya? Dan kalau kita melihat cerita dari Yesus ini, bagaimana ini mengajarkan kita hanya perlu mengampuni orang. Ya? Tidak perlu membalas. Ya? Karena pembalasan itu sesungguhnya adalah hak Tuhan, saudara-saudara. Yusuf kembali. Ya? Kita lihat ceritanya ketika dia bersedih, dia kembali dan dia membelenggu Simeon. Kenapa? Karena Simeon itu orang yang paling kejam, ya, di antara saudara-saudaranya, dan juga Lewi dari anak Yakub. Dialah yang memimpin untuk membunuh Yusuf pada waktu itu. Dia ingin Simeon merasakan penjara. Kejadian 34 ayat 25. Ya. Ini bukan untuk membalas, ini hanya untuk menguji. Ya. Apakah dia masih dengan sifat yang sama, ya, pada waktu dulu. Dan singkat cerita, Benyamin akhirnya dibawa ke Mesir. Dia melihat Benyamin masih hidup. Dia merasa senang. Dia mengadakan pesta, ya. Yusuf mengadakan pesta. Di mana kalau kita lihat di pesta itu, dia jelas menunjukkan pilih kasih, ya, kepada Benyamin. Kejadian 43 ayat 34. Ya. Dan dia melakukan ini untuk mengetes lagi, melihat apakah pola kecemburuan itu masih ada di antara saudara-saudaranya.
Ya. Tetapi saudara-saudaranya tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Tapi Yusuf tahu ya, betapa liciknya mereka. Lagi pula tahu masa kelamnya, ya, mereka menipu seluruh kota. Kejadian 34:13, ya, dan dia yakin mereka dengan sikap mereka seperti ini, mereka pasti berbohong kepada ayah mereka tentang nasibnya. Jadi dia menyusun satu teks besar lagi. Kalau kita lanjut di Kejadian pasal 44, yaitu tentang piala Yusuf hilang dan didapati. Ya, dia sengaja menaruh kepada Benyamin, ya, ketika mereka kembali, ya, untuk mengetes mereka lagi, ya, untuk mengetes mereka. Nah, ketika didapatinya piala itu di tangan Benyamin, ya, maka Yehuda mencoba untuk membela, dan juga dia ingin supaya biarlah dia yang menggantikan Benyamin. Karena ya, kalau misalnya Benyamin tidak pulang, maka ayahnya akan ya, gelisah dan uh, pasti akan, karena Yehuda sudah berjanji, ya, bahwa dia akan membawa pulang Benyamin. Ya, kita tahu cerita itu, saudara bisa baca secara jelasnya di Kejadian pasal 44. Dan akhirnya ketika Yusuf melihat apa sikap yang diambil oleh Yehuda ini, ya, akhirnya di Kejadian 45 ayat 1-5 dia tidak tahan lagi dan dia menangis dengan teriak-teriak serta memperkenalkan diri, saudara-saudara. Yang kita sudah tahu, ya, di ayat itu bagaimana dia memperkenalkan dirinya. Ya. Saudara-saudara, luar biasa pengampunan, proses pengampunan yang coba diatur oleh Yusuf. Ya, bagaimana dia mencoba menerima, memberikan kesempatan kedua kepada saudara-saudaranya. Pengampunan itu, saudara-saudara, adalah sebuah hal yang sangat penting saya rasa di dalam kita membangun hubungan dengan orang lain. Ya. Pengampunan dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu sama-sama ada arti yang bersamaan, yaitu mengangkat atau melepaskan. Bagaimana kita meninggalkan hak seseorang untuk membenci, menghukum, balas dendam terhadap pelaku atau kelompok yang bertindak tidak adil kepada kita. Tetapi ingat saudara-saudara, pengampunan tidak berarti tidak akan ada konsekuensi. Pengampunan tidak berarti kita membiarkan pelaku kekerasan meneruskan pola yang kejam. Tidak berarti membenarkan perilaku orang tersebut. Gitu. Sebaliknya, pengampunan itu berarti kita membalikan kebencian kita. Jadi dengan diri kita berdamai dulu. Dan keinginan kita untuk membalas dendam itu harus didamaikan dulu di dalam diri. Ya. Perilaku orang yang diampuni itu tetap sebuah kesalahan, saudara-saudara. Tapi urusan kita adalah bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri dan membantu orang yang sudah menyakiti kita itu menyadari dia sudah bersalah. Jadi kalau kita mengampuni orang lain terus dia tidak menerima, dia tidak mau memaafkan, ya sudah, itu bukan urusan kita lagi. Yang penting kita sudah berbuat apa yang baik, apa yang benar. Ya. Kalau misalnya dia tidak mau menerima, dia tidak mau mengampuni, berarti urusannya sama Tuhan, saudara-saudara. Dan kunci dalam belajar mengampuni adalah bagaimana kita memahami bahwa kita sebenarnya telah diampuni oleh Kristus. Kita semua telah berdosa, tidak hanya terhadap orang lain, tetapi terhadap Allah, saudara-saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka kita dilayakkan. Yang harusnya kita membuat kejahatan, harusnya balasannya adalah kejahatan setimbal, tetapi karena kasih karunia Allah, kita dilayakkan untuk menerima pengampunan itu, saudara-saudara. Jadi dengan pengampunan itu akan membuat hubungan yang baik dengan manusia dan hubungan yang baik juga dengan Allah kita sendiri. Pengampunan itu bukan soal perasaan, saudara-saudara, bukan soal suka atau tidak suka, ya.
Bukan soal menang atau kalah, tapi ini adalah sebuah pilihan. Kita memilih untuk mengampuni atau memilih untuk tidak mengampuni. Jadi ini pilihan, saudara-saudara. Ya. Jadi marilah kita mengampuni, sebab mengampuni adalah pilihan untuk taat pada kehendak Tuhan. Nah, lebih jauh lagi, apa yang diceritakan oleh pernyataan Yesus di kayu salib? Kalau kita baca Lukas 23 ayat 34, Yesus aja tidak menunggu kita untuk meminta pengampunan terlebih dahulu. Jadi kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk minta maaf. Yesus berkata Lukas 23 ayat 34, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu. Kalau ada salah, ada yang terluka, langsung kita maafkan, langsung kita ampuni. Keluarga Yusuf akhirnya tiba di Mesir, saudara-saudara, kelanjutan ceritanya. Ya. Dan tidak ada lagi rahasia kelam dalam keluarga. Ya. Saudara-saudaranya pasti telah mengakui mereka telah menjual Yusuf. Ya. Ketika mereka menjelaskan kepada ayah mereka bahwa anak yang mereka pelihara itu telah dibunuh, sekarang adalah Perdana Menteri Mesir, saudara. Ya. Tetapi apa yang saudara-saudara Yusuf khawatirkan di pasal 50 ayat 15 sampai 21 dari buku Kejadian? Dan mengapa mereka khawatir tentang hal itu? Ya. Kita tahu bahwa Yakub meninggal ya, selama mereka tinggal di Mesir selama 17 tahun. Ya. Di Kejadian 47 atau 8, mereka takut ketika Yakub ayah mereka meninggal. Mereka takut, saudara-saudara Yusuf takut bahwa Yusuf akan balas dendam. Oh, ini kesempatan gitu ya, pikir mereka. Ya. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf meyakinkan mereka kembali akan pengampunan. Dia memaafkan untuk berkali-kali. Ya. Meyakinkan bahwa dia sudah mengampuni saudara-saudara. Bahkan bukan hanya mengampuni, Yusuf malah menghibur saudara-saudara. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa yang menurut saya sungguh sulit ya bagi saya juga secara pribadi. Ya. Karena memori kelam yang sangat dalam, luka yang sangat dalam yang dialami Yusuf ini, kalau dialami oleh saya juga, ini sungguh berat saudara-saudara. Dan mungkin saudara-saudara sekalian yang nonton. Ya. Penyegaran ini mungkin baik untuk Yusuf dan juga saudara-saudara. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan jika lukanya dalam, kita mungkin harus memaafkan berkali-kali. Saudara. Jadi ada di luka yang dalam, mungkin harus berkali-kali kita memaafkan. Karena itu terkenang, terngiang terus dalam memori kita. Dan kemudian saudara-saudara, kita harus ingat bahwa ketika ingatan akan yang salah datang ke pikiran kita harus segera pergi kepada Allah dalam doa dan membuat pilihan untuk mengampuni lagi. Dan kutipan terakhir kalian baca seri membina jilid 5 halaman 180. Tidak ada yang dapat memenangkan roh yang tidak suka mengampuni. Ya. Orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa dia sendiri bukan orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak mau untuk berdamai, mengasihi atau mengampuni orang lain, ya, kita tidak akan mengambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Allah juga tidak akan mau mengampuni kita, saudara-saudara. Ini harus tertanam dalam pikiran kita, saudara-saudara. Dalam pengampunan Allah, hati orang yang bersalah ditarik dekat ke hati yang besar dari kasih yang kekal. Pengasihan ilahi yang melimpah mengalir ke jiwa-jiwa orang lain. Kelembutan dan pengasihan yang telah ditunjukkan Kristus dalam hidupnya sendiri. Yang berharga itu akan terlihat dalam diri orang yang menjadi peserta karunia-Nya. Biarlah kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Biarlah kita mau berdamai dengan orang lain. Dan biarlah kita bisa Tuhan kita. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala kesalahan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas kisah Yusuf yang sangat menginspirasi kehidupan kami. Untuk tidak membalas dendam. Tapi kami lebih menyadari dan juga mengampuni, menerima orang lain. Ya. Mau untuk memaafkan satu sama lain ketika ada
persoalan di antara hubungan kami ya Tuhan. Dan kami belajar daripada Yesus yang dialegori dari kehidupan Yesus untuk tetap mau sabar kepada orang yang menyakiti kami. Ajarlah kami terus menerus untuk saling memaafkan, terus menerus itu, agar kami beroleh juga pengampunan daripada Tuhan. Berkatilah orang-orang yang telah menonton. Kiranya kasih damai sejahtera boleh menjadi bagian kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa.